Hai, welcome to File 21. Seperti biasa, saya simpan di sini 6 buah teori konspirasi dalam sejarah modern. Pada video kali ini, saya akan menceritakan secara singkat sejarah tentang 6 teori konspirasi ini. Pada video lainnya, nanti akan disimpan dan dibahas secara detail bagian per bagian dari teori konspirasi ini. Pada era teknologi informasi seperti sekarang ini, teori konspirasi merajalela lah ya. Dari yang menyebar lewat mulut ke mulut atau MLM, mulut lewat mulut, atau yang viral di Facebook, Twitter, Instagram, dan postingan-postingan lainnya di media sosial. Teori konspirasi ini sebenarnya bukan hal yang baru atau setidaknya demikianlah, kata Cynthia Miller Idriss, seorang profesor sosiologi Universitas Amerika yang berfokus pada ekstremisme dan radikalisasi. Tetapi teori tersebut dapat menyebar seperti api selama dekade terakhir karena media sosial itu yang dapat dengan mudah menyebar, memperkuat, dan mengedarkan informasi yang salah atau hoax seperti yang banyak kita dengar dan kita saksikan saat ini. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang telah menewaskan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang hingga saat ini, kondisinya kian rentan untuk teori konspirasi. Orang itu cenderung beralih ke teori konspirasi ketika mereka kehilangan rasa kontrol dan merasa takut serta cemas. Karena teori ini dapat menawarkan kenyamanan dalam bentuk jawaban hitam putih. Aneh ya? Tapi itulah kenyataannya. Seperti sebuah kematian, itu jelas tidak bisa dijelaskan. Apakah itu kematian dalam skala massal seperti pandemi sekarang ini, atau kehilangan orang terkenal like Putri Diana or John F. Kennedy, melahirkan teori konspirasi. Ketika sesuatu itu begitu mengerikan, lebih mudah bagi orang untuk percaya bahwa itu tidak benar. Mereka dapat menjadi lebih rentan terhadap teori konspirasi karena mungkin secara psikologis mereka tidak dapat membungkus kepala mereka dengan fakta bahwa itu benar. Dalam karya Miller Idriss sebagai Direktur Laboratorium Penelitian dan Inovasi Polarisasi dan Ekstremisme Universitas Amerika, dia menemukan bahwa salah satu cara untuk memerangi teori konspirasi adalah dengan menjangkau orang melalui proses yang disebut dengan inokulasi sikap. Saya ulang ya, disebut dengan inokulasi sikap. Dengan teknik ini, para peneliti berusaha untuk mengajari orang-orang bagaimana sebuah propaganda atau informasi salah atau konspirasi dapat berfungsi sehingga ketika mereka menemukan klaim yang mencurigakan dari sumber yang meragukan, mereka menjadi skeptis. Nah, berikut ini saya sajikan 6 teori konspirasi paling populer 50 tahun terakhir, setidaknya menurut saya sendiri. Oke, ini dia. Yang pertama adalah sosok di balik pembunuhan JFK, John F. Kennedy. Pada tanggal 22 November 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat John F. Kennedy, atau orang memanggilnya JFK, tewas setelah 2 timah panas ditembakkan ke kepala dan lehernya. Kejadian itu terjadi saat JFK ada kunjungan ke Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald ditangkap pada hari yang sama karena diduga membunuh JFK. Namun 2 hari kemudian, saat dalam perjalanan menuju penjara, Oswald terbunuh. Oswald ditembak oleh Jack Ruby, pemilik klub malam di Texas. Insiden ini sangat menggemparkan karena dibalik kepopuleran dan paras menawan gantengnya JFK, pembunuhan itu terjadi di siang hari, di siang bolong lah. Tidak hanya itu, tersangka pembunuhan tewas terbunuh sebelum memberikan keterangan. Berdasarkan laporan 538 pada 2017, kejanggalan yang terjadi membuat 61% orang Amerika percaya bahwa adanya konspirasi dalam kasus pembunuhan JFK. Banyak teori-teori bermunculan. Salah satu yang terpopuler adalah CIA yang membunuh JFK sebagai pembalasan atas kegagalan invasi Teluk Babi untuk menjatuhkan pemimpin Kuba, Fidel Castro. Teori lainnya menyebutkan bahwa Oswald
bukanlah satu-satunya pria yang membawa senjata. Dan teori terakhir berspekulasi bahwa pembunuhan itu adalah pembunuhan massal yang dimaksudkan untuk membunuh Bobby Kennedy karena menindak mafia. Yang dituduh dalam hal ini adalah sekelompok mafia. Yang kedua adalah pendaratan di bulan dipalsukan. Astronot Neil Armstrong dan Edwin Aldrin adalah orang pertama yang mendarat di bulan pada bulan Juli 1969. Pada tahun 1970-an, 30% orang Amerika percaya bahwa pendaratan mereka telah dipalsukan. Begitu isunya. Isu ini ramai dibicarakan dengan sebutan pendaratan di bulan adalah palsu. Penulisnya adalah William Kaysing dalam buku We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle. Buku ini merupakan sebuah sindiran, tetapi akhirnya William mempercayai bahwa itu adalah hanya sebuah konspirasi. Dalam bukunya, William menggambarkan suasana saat astronot yang mengambil langkah pertama di bulan. Suasana ini berdasarkan rekaman yang disiarkan secara live di TV, namun William menyebutkan bahwa sebenarnya diambil di Area 51, Nevada. Survei terbaru, tepatnya pada 2019, menunjukkan bahwa 10% orang Amerika masih percaya bahwa pendaratan di bulan itu dipalsukan. Itulah teori konspirasi. Nomor 3, kematian Putri Diana bukan kecelakaan. Pada tahun 1997, di Paris, Putri Diana tewas dalam sebuah kecelakaan mobil bersama kekasihnya Dodi Al-Fayed di terowongan Place des Alma. Bener kah spellnya kayak gitu ya? Tapi rasanya bener sih. Dodi Fayed yang merupakan produser film Mesir berencana akan melamar Putri Diana pada saat malam kejadian tersebut. Konspirasi mulai bermunculan. Terlebih kejadian tersebut setelah setahun bercerai dengan Pangeran Charles. Mereka dibunuh karena monarki Inggris tidak tahan memikirkan putra dari Putri Diana dan Pangeran Charles, pewaris tahta Inggris, memiliki ayah tiri orang Mesir dan Muslim. Begitu ujar Muhammad Al-Fayed, ayah Dodi Fayed, dalam keterangan saksi di pengadilan. Teori lain mengatakan bahwa pengemudi limusin Henry Paul mabuk dan sengaja menabrakkan mobil tersebut. Para ahli teori konspirasi percaya bahwa Paul, yang merupakan kepala Hotel Ritz di Paris, dibayar oleh sekelompok dinas intelijen nasional yang menginginkan kematian Putri Diana. Kemudian ada yang mengatakan bahwa perawatan medis Putri Diana setelah kecelakaan disabotase. Konspirasi ini muncul karena adanya perbedaan penanganan medis antara di Amerika dan di Prancis. Di Prancis itu pasien distabilkan terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah sakit. Sedangkan dalam keadaan darurat di Amerika, prioritas utama adalah membawa ke rumah sakit. Jadi ada perlakuan yang berbeda antara Prancis dan Amerika. Yang keempat adalah serangan teror 9/11. 9 September 2001, Twin Towers di New York mendapat serangan terorisme. Kejadian yang dikenal dengan serangan 11 September tersebut bermula ketika 2 pesawat menabrak Twin Towers, sementara yang ketiga menabrak Pentagon di Washington DC, serta yang keempat jatuh ke lapangan di luar Shanksville, Pennsylvania. Insiden ini dikenal sebagai 9/11. Serangan teror ini menewaskan hampir 3.000 orang, dengan ribuan orang lainnya terluka, dan 2.000 responden pertama akhirnya kehilangan nyawa karena penyakit yang berhubungan saat bekerja di Ground Zero tadi. Ahli konspirasi menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden George W. Bush sengaja melakukan 9/11 atau mengetahui jika 9/11 akan terjadi, dan dia membiarkannya karena pemerintah ingin berperang di Afghanistan dan Irak demi minyak. Teori 9/11 ini bercabang, sehingga ada yang menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam. Ahli konspirasi lain menyebutkan bahwa Pentagon tidak ditabrak pesawat, melainkan oleh peluru kendari katanya. Begitulah teori konspirasi. Yang kelima adalah ini yang paling sering diperdebatkan, nih, bumi itu datar atau bulat. Dalam sebuah konferensi internasional Bumi Datar 2017, Mark Sergeant, pemeran utama dalam film dokumenter original Netflix Behind the Curve, mengklaim bahwa dunia adalah panggung suara datar di bawah kubah. Meskipun tidak ada secara spesifik yang berpikir bahwa bumi itu datar,
Tetapi ada bukti yang menunjukkan orang muda percaya isu ini. Masih orang-orang ada aja yang percaya gitu ya. The earth is flat, not globe. jika diartikan itu bumi itu datar katanya, bukan bola dunia. Nah, disinilah awal mula ide dasar dari teori konspirasi ini. Kelompok yang percaya bumi datar memiliki berbagai teori tentang bagaimana mereka berpikir dunia sebenarnya ditata. Namun mayoritas lebih percaya bahwa bumi adalah piringan datar dengan dinding es di sekitarnya. Ini yang paling lucu saya rasa nih tentang bumi itu datar. Yang keenam ini yang terbaru nih. COVID-19 adalah pengendali populasi. Pandemi COVID-19 seperti yang kita tahu sampai hari ini ya belum berakhir. Konspirasi tentang COVID-19 pun banyak bergulir, beredar. Seperti adanya microchip yang ditanamkan dalam vaksin untuk melacak orang, tingkat kematian yang meningkat sangat tajam, dan Bill Gates yang menggunakan virus sebagai pengendali populasi. Begitu isunya, begitu konspirasinya. Teori ini telah dibantah berulang kali, tetapi masih saja tetap beredar di masyarakat. Ada yang mengatakan jika teori ini ada hubungannya dengan Presiden Donald Trump yang mengatakan virus corona tidak lebih mematikan daripada flu dan suatu hari akan menghilang seperti keajaiban. Ahli lain menyebutkan bahwa ini merupakan senjata biologis Cina, atau mungkin negara ini tidak cocok untuk menghadapi pandemi yang telah menewaskan ratusan ribu jiwa, bahkan jutaan jiwa. Jadi itulah tadi ya teori konspirasi paling populer dalam sejarah modern yang kami susun menjadi 6 buah. Mungkin berbeda pendapat dengan Anda, tapi biasalah. Itu setidaknya menurut kami. Nantikan kisah-kisah, cerita-cerita, artikel-artikel, dan video-video dari kami File 21. Salam, semoga bermanfaat.